Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV, kalau kita lihat tempat yang begitu indah, ini ada sesuatu yang penuh dengan sejarah. Artinya, dalam program Inspirator Dakwah, kita akan mendapatkan banyak inspirasi dari susah, derita, pengalaman-pengalaman yang menginspirasi, pastinya dengan program yang menarik dan selama ini kita nantikan Inspirator Dakwah. Dari seorang yang sudah sangat sepuh, tapi kita akan mendapatkan banyak ilmu, perjalanan, dan kesuksesan beliau. Ikuti program kami Al-Baja TV, Inspirator Dakwah. Sahabat Al-Baja TV, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan seorang, ya Masya Allah, menjadi inspirator dakwah kita pastinya di program Al-Baja TV. Kita langsung bersama dengan Mama Haji Imron Rosadi. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya ceria banget nih. Siap. Ya. Usianya udah berapa sih Mak? Udah sekarang ini 75. 75. Tapi fresh banget ya. Alhamdulillah. Apa tipsnya Mak? Tipsnya apa yang bisa bikin seger? Ya fresh? itu sih, jadi kita nggak mau diem. Nggak diam. Iya, jadi suruh tidur siang tuh nggak mau, tapi ya cuman istirahat aja. Udah tidur nggak bisa. Ya. Ya terusnya alhamdulillah saya sampai saat ini nih makan masih bebas. Oh, nggak ada Boleh. pantangan? Nggak ada pantangan. Asam urat gitu? Asam urat, Nggak juga? kolesterol, Iya. gula, alhamdulillah aman semua. Aman, Masya Allah. Jadi makan masih bebas. Masih bebas. Ya hanya volume mengurang. Nasi nih, Ya. separuhnya dengan yang dulu. Tahun dulu 2 centong, sekarang 1 centong. Masya Allah. Itu, Ya. tapi udah rasa cukup. Jadi dari awalnya memang dari pola makan. Ya, pola makan nggak tak niati paham pola makan sih. Iya. Ya cuman ya mungkin waktu pertumbuhan dulu tadi. Saya kan kurang segalanya makanan tuh. Ini menarik. Kalau Iya. bicara awal Mama lahir tahun berapa? Katanya sih tahun 50. Katanya. 1950. Ya. Katanya. Nah terus sampai nikah tuh ya jelas belum jelas. Cuma waktu itu tuh begitu keluar anak pertama itu tahun kita umur 22. Oh. Aku udah umur 22. Ya. Jadi lahir itu berarti di tahun 50. Tahun 50. Iya. Di tahun itu seperti apa nih? Berarti masa kecil Mama itu seperti apa sih dulu tuh? Maksudnya apakah memang sudah berada di lingkungan keluarga yang nyaman atau pernah mengalami sesuatu yang lari dari rumah, digendong atau apa gitu di Ya. usia atau di tahun 50 tadi? Karena saya kan katanya sih ditinggal sama ibu bapak saya tuh saya baru bisa duduk. Ibu saya nikah lagi, Ya. bapak saya nikah lagi. Jadi dibesarin sama nenek. Berarti dari awalnya ya memang Mama itu sudah kehidupannya mandiri bersama dengan kakek nenek. Mandiri. Jadi istilahnya tuh kurang tuntunan lah. Iya. Kurang pengarahan. Jadi kita pengen begini ya, kita pengen kita sendiri. Ya. Kita ke musola nyebrang kali ya kita Iya. sendiri itu tuh. Nah yang lainnya nggak ada lingkungan itu tuh. Yang bisa ke musola tuh. Tapi kalau di tahun 1950 itu udah nggak ada Belanda ya, Mak? Saya pernah berapa kali masih ada tembakan, terus saya itu dibawa
Ngungsi digendong masih Keluar dari rumah. keluar dari rumah. Kemana itu? Terus dia ke pinggir kali yang cari, pokoknya ninggalin rumahnya. Jangan di rumah, Iya. kali yang gelap lah. Terus yang cari yang gelap, dia gendong ke pinggir kali. Udah nggak ada aman, ngerti makan jam berapa tuh, udah pulang ke rumah lagi. Itu beberapa kali masih nemu. Oh, berarti kalau di saat itu ketika sudah tidak dengan ayah dan ibu bersama kakek dan nenek. Ya, Dan waktu itu hanya kakek dan nenek dan rebutan yang tadi atau banyak dari keluarga? banyak anaknya masih banyak. Mm-mm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah mama jadi 6. Mama jadi 6. Sedangkan kakek saya itu Ya. udah nggak bisa kerja, nggak cari uang. Dulunya mandor kebun tebu, Ya. udah berhenti dari mandor tebu. Jadi cari makan itu Ya. di kebun, cari kayu, Ya. yang motong-motong kakek, Ya. yang nyemurin nenek saya, adik bantu kita. Ya. Kalau udah kering diikat, dibendel-bendel ikatannya tuh. Ya. Untuk harga sekian-sekian tuh. Ya. Nah terus ditumpuk lagi, pakai langko namanya, kalau sekarang salang ya. Ya. Yang buat ngeringkesnya tuh, itu mah langko bambu, dibikin dari bambu. Terus habis subuh tuh berangkat ke pasar Tegal Gubung. Itu sama yang rebutan tadi, apa mama? Enggak, kita sendiri, nggak pernah disuruh itu tuh. Nggak pernah disuruh, enak. Ya, enak ya. Kita, jadi nginjek-nginjek kakek ya kita gitu. Oh, kalau bukan pegel-pegel. nginjek, ya bakal nginjek-nginjek Ya, suruhnya. injek. Kalau mijit nggak kerasa. Ya. Nah itu juga Ya. ada ininya, ada imbalannya, Oh, upahnya. Ya. Jadi waktu makan tuh kan dibagi-bagi nih, piring udah siap semua, terus habis kan sebenarnya nih, Ya. nggak ada tambahan. Punya kakek ini paling gede piring nih, Ya. paling tinggi, paling Gede. penuh, Ya. pasti lebih sih. Nah yang lebihan ini siapa yang injak-injak kasih lebihan, Oh. ngabisin lebihan kakek tuh, Iya. nasi tuh. Ya. Ya kita lah. Oh, yang lain nggak mau apa memang? Nggak mau. Oh. Kita karena ya seneng lah. Ya. Ada makanan kan, ngabisin makanan kakek malam tuh. Ya. Kan makannya siang. Ya. Sengaja itu tuh senang, kita semangat karena ada imbalan lebihan nasi sama kakek tuh. Nah, berarti di saat itu di usia mama sekolah kelas berapa berarti? Kayak itu belum sekolah ya. Belum sekolah. Masih belum sekolah itu tuh ya, masih. Itu tuh jadi kita waktu bawa itu tuh masih kempang-kempong, kelas berapa kok sekolah tuh ya? Nggak ada sekolah juga kelas 2 atau kelas 3-nya tuh. Tapi pernah merasakan sekolah? Pernah. Apa nama sekolahnya? SDN? Sekolah rakyat. Rakyat belum ada ya? SR. SR. Nah itu nggak bawa buku. Ya. Ya masih selendang sarung. Pakai baju seadanya, nggak ada seragam lah. Tapi menariknya tujuan mama sekolah itu karena susu. Maksudnya apa? Nah itu tuh bukan kita pengen cari ilmu. Iri sebab pengen ilmu, kan nggak ngerti. Iya. Cuman enak, mau dikasih susu. So centong ini lancip tuh ya. Iya. Nah kan sendoknya pakai kertas gitu. Oh begitu makan itu kan enak. Nah itu jadi makanya apa pelajarannya ya nggak begitu kita ini ya, kita tangkap dan kita simpan. Iya. Bakal ditanjut kan nggak ada. Nggak ada. Pokoknya sekolah sakitnya lah iya. susu. Itu sekolah, terus pondok ya pondok. Itu tuh kalau pondok ya di waktu panen kita baru berangkat ke pondok, ke Kempek. Selesai panen yang gak ada beras ya udah, berhenti lagi, bebas kan. Ya. Nah, itu yang lebih ininya masih kebayang sampai sekarang itu nenek di depan bawa koncor, obor yang dari bambu tuh ya, minyak tanah itu. Iya, kita mikul kayu di belakang, intik-intik. Oh, itu buat cahaya di jalan itu. Iya kan, pikiran jalannya kan tanggul kali tuh. Oh, sungai. Iya, sungai bikin tanggul. Motong sih kok jalan muter-muter jauh. Ke mana, Mak? Ke Pasar Tegal Gubung. Oh, Pasar Tegal Gubung. Iya. Ke Pasar Tegal Gubung. Kayu bakar itu maksudnya. Kayu bakar tuh ya. Oh, terus sana kan cepat laku. Iya. Nggak harus lama laku jadi uang. Nah, terus belanja apa kan? Iya. Kita kasih sarapan singkong dan boleh gitu tuh. Itu upah dari kakek nenek. Iya.
Tapi seneng luar biasa. Dage kampul tuh yang ampas tuh. Ampas dage kan ada sih yang murah tuh. Iya. Nah sampai kampul itu tuh. Dijual ketek sama cabai aja tuh. Tapi nikmat luar biasa tuh. Oh. Itu tuh buangan dari tempe tuh. Ya, Dage ampas kampul. tempe. Ampasnya ya. Iya. Di press tapi enak tuh. Enak aja. Empuk. Udah itu perjalanan sama nenek tuh begitu. Iya. Tapi dari tadi yang perihal sekolah rakyat, kemudian apa tuh namanya susu, ditambah lagi ada lebah. Nah, Madu. lembah ini. Kita kalau pulang dari sekolah kan jalan kaki bukan apa jalan kok muter-muter. Ya. Tadi kasih tahu jalannya. Jadi ngompas tuh lewat kebun bengkoang. Sepanjang jalan itu kebun bengkoang. Ya. Kebun bengkoang kebanyakan bagus, madunya kan banyak. Ya. Itu banyak tawon di sini. Tawon yang hitam. Ya. Yang segini ada kepalanya, matanya gede tuh. Nah di ininya kan pakai baju, lepas baju, terus dirempit-rempit. Lagi nyedot madu di kembang bengkoang tuh. Kita gulpan klub. Ya. Terus dibuka lagi, dicari kepalanya. Kalau kelihatan, dipegang badannya, kepalanya dipotel. Ya. Dilolos keluar madu. Kayak mau tetes tapi nggak sampai netes. Ya. Langsung. Oh. Itu manisnya luar biasa. Kayaknya itu yang bikin mama nih seger. Bisa jadi. Seger sama fresh sampai sekarang nih di 70 tahun. Makanya madu apa yang dari Albada tuh. Iya. Tinggalnya madu itu sampai sekarang rutin loh. Oh. Madu di radio tuh ya. Madu itu harus dikonsumsi terus. Iya, madu sampai sekarang. Madu tuh ya. Berarti kalau di zaman mama ini yang paling teringat ketika masa-masa sekolah apa? Paling teringatnya ya itu aja pulang sekolah cari madu. Cari madu. Terus kalau itu kan musiman ya ada lagi musim kacang. Iya. Panen kacang kita bantu-bantu yang panen kacang. Kalau orang yang terbantu kan dia kan ada buruan takeran. Iya. Kalau kita sih nggak bisa, jadi ngikut ke yang lagi berburu tuh, Iya. ngikut lagi. Iya. Jadi kasihnya tuh apa ya? Yang kecil-kecil tuh yang limbah, kalau limbah masih bisa dimakan lah. Iya. Dipilih lagi masih ada. Dikasih itu. Itu bisa jual, mulai ngumpulin uang dari situ. Iya. Ada panen apa kita, panen singkong, ikut nyabut, ikut apa bersih-bersih singkongnya, potong singkongnya, petiknya, dogennya itu tuh. Kan jadi bagus. Itu kasih imbalan uang. Kalau panen sawah, padi, bukan ikut panennya, bekas orang panennya kita ambil yang ketinggalan. Oh. Itu tuh banyak. Jadi yang potong karena nggak bersih ya pas panen. Yang dongkle dulu kan tinggi-tinggi, nggak seperti sekarang padi itu. Ya. Tinggi terus panjang, terus kalau potongan dongkle itu nggak kelihatan. Ya. Kadang-kadang ngelomok, ngumpet semua. Ya. Kok bisa segini nih ngambil nih. Ya. Jadi kadang ya dapat kalau ikut terap ya nggak sampai segitu dapat tuh. Kalau cari ketinggalan bisa lebih. Ya. Berarti kalau tadi sekolah kemudian ikut panen kacang sampai kalau zaman itu udah ada buku. Udah apa? Buku. Baca buku atau mama punya? Nggak ada, nggak ngerti baca buku. Nggak baca buku. Nggak baca buku. Sekolahnya ngapain? Ya itu nggak. Cuman sampai siusul nulis. Sampai sabak tuh sabaknya ditinggal. Nulisnya nulis apa? Ya nggak tahu apa ya, kita lupa apakah yang ditulis nih. Iya. Nggak masuk. Iya. Cuman nih nulis kan dihapus pakai tangan aja gitu, dibusak. Iya. Udah hilang kan. Untuk disimpan lagi di situ di sekolahan. Iya. Besok dibagi lagi. Oh. Tulisnya begini. Nggak ada yang dibawa pulang dan dibawa. Nggak ada. Cuman sarung sama baju aja. Jadi nggak ada belajar mama tuh. Nggak ada belajar. Ngapalin di rumah. Apalagi zaman sekarang ada PR apa tuh enggak. Nggak ada ujian gitu. Nggak sampai ujian ya tuh. Nggak sampai ujian ya. Oh berarti sekolahnya nggak lanjut. Nggak ada ijazah SR tuh nggak ada. Tapi yang menarik lagi Mak, tadi ada kalimat uang. Masih teringat dengan seketip? Nah ya ingat ya, kita bilang seketipnya suaranya aja. Iya. Cuma itu tuh untuk nilainya buat beli apa tuh. Nilainya batu nggak ngerti. Itu bisa dan itu apa? Tentang uang seketip itu pada saat mama ngapain? Waktu kita jualan minuman haus tuh.
setalen 5 ketip itu tuh. Kan dikatakan seketip, setalen tuh rong ketip setengah. Terus 5 ketip tuh seperak kan. Bentuknya lembaran uangnya? Enggak, logam. Oh, logam koin. Logam ya, enggak ada lembaran. Berarti sebelum 1 rupiah? Lembaran tuh setelah rupiah, ya. Setelah rupiah lembaran tuh. Enggak, yang seketip ini. Seketip dulu atau rupiah dulu? Oh, ketip dulu paling awal, ketip. Oh. Ketip itu sama dengan setalen. Bentuknya masih ingat warnanya atau ininya? Warnanya tuh waktu itu kan kayak kuningan tuh. Ya. Ya, kayak kuningan ke kuning-kuningan emas gitu tuh. Oh, jadi awal mama megang uang tuh seketip. Ya, kalau setalennya udah kayak aluminium apa? Oh, udah perak itu. gitu. Iya, Udah seperti perak. setalennya. Talennya. Ya, rong ketip setengah itu kan bentuknya kan 1 setalen. Itu isinya rong ketip setengah. Nah, mulai di saat itu mama dari SD tadi atau sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat tidak sampai selesai. Bahkan kalau disuruh baca saat itu udah bisa. 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 A, I, U, E, O tuh bisa. 1, 2, 3 bisa. Bisa. Terus jumlah menurun bisa. Bisa. Ya juga menurun itu tuh ya. Terus porogapit. Ya. Porogapit itu yang angkanya di tengah, terus ada 3 pit begini. Ya. Terus dibagi berapa dari isi yang tengah nih. Terus hasilnya sama dengannya kan di sana, di kanan. Oh ini bagi ini. Oh ini nggak mampu di 2 angka. Sama 1 dibaginya nggak mampu. Ya udah ditambah 2 bagi 12. Ya. Oh ini jadi ya tulis ya begini. Terus ada berapa angka situnya tuh. Itulah kira-kira. Baik. Cara Jadi pembagiannya porogapit namanya. Kalau secara profil mama sendiri dari berapa keluarga? Kakak ada berapa, adik ada berapa? Kalau saya bergampingnya dengan kakak saya terus waktu di nenek saya tuh. Kakak saya bapaknya kan lain. Ya. Kita lain. Ibu sama. Ya. Kalau sakit ya yang nungguin itu kakak saya. Ya. Marah. Ingat udah yang sakit kita aja, jangan kamu. Ya. Oh. Saling berbagi rasa. Iya. Jangan ada yang tersakiti. Iya. Itu kan punya tanaman di Tanggul tuh. Tanah Tanggul, tanah PU tuh. Iya. Ikan sama kakek saya. Nanam walu, bonteng tuh. Nanti itu kalau sore nyiram pakai ember tuh. Ya. Pakai timba waktu itu sih. Yang timba bambu tuh. Ya. Kalau sore nyiram sama kakak saya. Anaknya yang seperti itu nggak pernah tuh. Oh. Nggak pernah. Jadi pelajaran hidup mama tuh sebenarnya dari kakek ya banyak didapat. Dari kakek ya. Dari kakek. Kemandirian mamanya justru malah dilatih dari kakek. Ya. Bagaimana tadi usaha mulai berdagang di pasar. Sampai dengan bikin usaha sendiri. Praktek sendiri tuh. Praktek sendiri. Apa tadi Minuman. sirap haus? Apa? Nah, minuman haus. Minuman haus. Ya, itu memproduksi sendiri. Sendiri. Apa bumbu racikan di zaman itu? Terutama air dari sumur. Air dari sumur. Sebelum itu kan dia kan ngumpulin uang tuh beli meja. Ya. Beli gelas 3. Ya. 3 biji. Terus buyung buat tempat airnya. Ya. Ambilnya di sumur, jauh dari rumah ke jalan kan ya. Dipanggul, kalau perempuan sih di sini diindit. Ya. Nah terus dicampur di situ tuh. Pewarna namanya siansi, pewarnanya. Warna oranye ya. Pemanisnya gula bibit. Semua pakainya bukan plastik, kertas, dilempit kertas. Ya. Nah, dijual itu tuh nggak pernah sisa. Habis terus. Sabung habis terus. Nah, itu mulai seneng. Akhirnya gara-gara itu berhenti sekolah. Nah, seneng hanya tertinggalin sekolah tuh. Mulai dari pagi. Ya kalau udah kenal kan iya berarti kita pun 2 boyong pikir tuh. 1 boyong ini bisa 2 boyong kan? Iya. Untungnya sekian 2 kali lagi. Iya. Nah akhirnya tertinggalin sekolahnya. Dari situ mulainya. Itu, ya. Dan ada yang menarik lagi. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada ilmu yang mama dapatkan dari orang Cina. Tapi jangan dulu dibahas mama. Iya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ada yang baru di Al-Bahjah TV.
Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Sahabat Al-Bahjah TV, senang sekali kita masih bersama dalam program Inspirator Dakwah dengan seorang yang Masya Allah, kisah masa kecilnya itu kayaknya nggak selesai kalau kita ngasup, cuma hanya sampai di bagaimana beliau mengenal uang pertama kali. Tapi yang menarik lagi nih, Mama, kita kembali lagi bicara masa kecil. Di waktu kecil tuh Mama nih memang sudah kayak seperti ini, dan di awal Mama tuh kenal pengajian, kenal ini tuh seperti apa sih? Ya, saya di situ kan kebetulan blok saya ini di luar desa ini ada 11 rumah. Ya, Satu blok nih. ya, Desa yang ininya kan kalangan kali. ya. Kemenderan yang nyari pondok cuman kita dengan kakak saya. Yang lain nggak ada. Maksudnya yang seneng ngaji? Yang senang ngaji tuh. Ke pondok tuh. Karena dari 11 rumah itu nggak ada tajuk? Nggak ada. Nggak ada tajuk? Nggak ada, di sini nggak ada tajuk. Oh, jadi kalau mau ngaji Harus nyebrang kali. Ya. Kalau jembatan kan jauh muter kayak letter O begitu tuh. Ya, Nah kita kan kalau di musim kemarau kan bisa nyebrang. ya. Tapi tetap nggak ini. Harus lepas pakaian karena dalam. Oh. Dari lepas pakaian, sarung baru lepas, dia ke atasin baru nyebrang. Ya, Sampai ujung sana pakai lagi. ya. Baru jalan ketemu Tanjung, namanya Tanjung ya. Ya paling dulu bukan musola. Ya. Nah, Tanjung. Nah di situ pas saya tuh kalau ngaji kan dulu kan antrinya panjang. Ya. Cuman kalau kebetulan kita agak jauh, itu sama guru ngaji dipanggil, itu kasihan ke depan gini, kasihan anak jauh gitu ya. Oh, Di zaman kedepannya. ngaji dulu tuh Iya. memang antri ya? Antrinya panjang kan. Oh. Yang Itu untuk depan. apa? Baca apa sih? Ya alif bata, Iqra. iya. Oh. Alif tapi bata ngantri. masih iya. Ya kita ikut ama tuh udah pindah pondok lagi bukan situ. Oh, juz amma udah pindah pondok. Udah pindah pondok ya, tapi masih itu, tapi lain tajuk. Nah itu senangnya setelah sholat isya, Ya. itu mau tidur, si guru ngaji dongeng dulu. Oh. Jadi anak-anak muter gini loh. Ya. Guru ngaji kan di tengah. Tapi cerita. enak tulisannya. Oh. Ya Itu siapa, Mak? Masih ingat namanya? itu tadi itu disebut ya kan tak Murtado. Oh, Ki Murtado. Iya. Murtado. Sekarang udah almarhum, tapi Ya. alhamdulillah kita tak bawa terus Fatihahnya tuh ya. Itu Ya. awal mula Mama Awal kenal mula Iqra. ya. Alif bata. Iya, karena pagi di samping pagi tuh dia nyediain sarapan kita. Iya. Apakah geblok dari bahan singkong tuh
pakai serabi gitu, serabi aci gitu. Jadi waktu itu masih sebenarnya bolak-balik ya, cuman ada nginep gitu ya. Nginep dari berangkat sore pulang pagi. Berangkat sore pulang pagi. Iya, ke rumah tuh. Iya. Nah terus ningkat ke ikut-ikutan mondok di Kempek yang anak yang lain tuh. Iya. Nah pas kita ikut karena waktu itu karena musim panen dan Iya. nenek tuh punya beras. Iya. Buat untuk 1 minggu tuh. Iya. Ya kita untuk 1 minggu cukupnya kita di gondol sarung. Jalan kaki dari Gintung Lor ke Kempek. Dari pinggir kali terus kayak ke pasar tuh. Kalau udah habis pulang. Waktu di Pondok Kempek tuh Kiumar waktu itu tuh. Itu ketat sekali harus digundul. Kalau kelihatan rambut panjang terus suruh ngisi kolam bak kudu kan gede karena rambut gondrong. Karena rambut panjang gondrong sih nggak panjang pun pokoknya harus gundul. Memang di masa Mama itu udah merasakan pendidikan agama yang bersejarah banget ya Maya? Ya cuman itu belum sampai inilah bor kitab gitu tuh. Itu udah mulai juz amma berarti ketika di Kiai Yusuf itu? Ya? Di Kiai siapa? Yusuf belum juz amma? Kiridwan kalau juz amma tuh ya almarhum juga. Sekarang adiknya yang nulisin kita tuh. Ya, Masya Allah. Baik, ini yang menarik lagi. Tadi Mama itu mulai berjualan es haus, sirup haus. Nah itu kan ada uang yang didapat tuh. Nah dari uang itu apa yang Mama? Itu mulai kita kenal uang, nggak cari uang dari dagang tuh, keuntungan tuh. Dari aus karena modal dengan keuntungan tuh berlipat berapa ya? Iya. 10 kali 100 lah. 10 kali 100. Iya. Dari modal minum sampai sekarang juga. Ya. Tukang warung paling gede untungnya di minuman. Padahal minuman dapat beli semua. Padahal sekarang kita dari sumur. Ya. Yang belinya modalnya sedikit. Ya. Nah, sampai-sampai kita ninggalin sekolah itu waktu jualan haus. Ya. Karena pengen 2 kali lipat. Ya. Hasilnya untungnya nanti. Yang tinggal mulai itu. Terus setelah itu bersambungnya kebangunan. Tapi dari situ Mama mulai ada keinginan waktu kecil tuh pengen sepeda. Nah itu pengen sepeda karena punya tabungan kan. Bukan kita beli sepeda sudah jadi. Iya. Ngipil dari roda. Ya roda terus bekasan tuh bukan baru. Terus set pakai grom, warna grom tuh yang putih grom tuh. Merek sama kawatnya tuh ya. Udah roda udah 2. Terus perda tengah, rangkangnya terakhir, rangkang komplit. Nah itu alhamdulillah, wah senang pisan dong. Iya. Waktu itu beli sepeda, punya sepeda tuh. Nah mulai karagereng. Iya, mulai gaya-gaya kesana dengan sepeda. Ya kalau gini sekarang motor aja. Sekarang motor. Iya. Dan di situ mulai Mama mulai kerja bangunan. Nah mulai kerja bangunan karena kebetulan Bapak Tir itu jadi mandor bangunan, bikin dam limpas. Ya. Nah bikin dam limpas di situ kita kerja, anak Bapak Tir juga ada. Ya. Umur kita juga sama. Dia kakak adik, kita kakak adik. Ya. Sama-sama ikut kerja jadi kerek bangunan. Sama Bapak Tir saya. Udah kamu nggak boleh kerja. Sekarang nih uang segini nih, cari bata merah. Yang di kampung-kampung yang numpuk udah nggak bisa dipakai tuh, yang hampir hancur. Iya. Ditumbuk, diayak, dikirim ke sini, ke proyek. Iya. Jadi tumbuk, pakai perempuan-perempuan tuh, kita pakai cepon. Iya. Dapat pedati yang pedati pakai delman, munding tuh. Oh iya. Kerbau. Yang naiknya kerbau kan. Iya. Kubunya kan ada atapnya tuh. Iya. Itu isinya kan 1 kubik kalau sekarang tuh. Iya. Kita kirim ke proyek. Waktu itu adanya dukan di bangunan tuh kapur. Itu ada semen merah. Ya. Jawanya keras. Diaduk menjadi adukan tanpa semen. Tapi kuat. Mulai kita meningkat lagi. Oh justru malah dari Bapak Tiri tadi memberikan cara. Kirain tuh diasingkan ya tuh. Iya, justru malah dikasih inspirasi. Iya, saya di rumah aja kan nggak boleh kerja sih. Terus berapa hari dikasih. Iya. Coba kamu cari itu. Cari bata merah yang nggak kepakai. Iya. Itu kan udah hancur tuh. Iya. Terus itu merasakan enak lagi.
belikan sepeda buat kakak saya yang dari Masara tuh. Oh, Masya Allah. Kan itu belikan, jadi kakak saya dibelikan, kita juga punya diri. Gitu. Iya. Nah akhirnya kebelikan sampai beli sepeda kakak saya. Iya. Wah senang kan, lagi masa muda kan saya Iya. tuh. Beli, udah sama-sama pun sepeda kan. Nah setelah itu ya terus kita kebangunan ngirim-ngirim material terus. Iya. Nah sampai kontrak mobil itu tuh. Ngontrak. Iya ngontrak mobil. Oh. Mobilnya PU. Iya. Karena mobil dinas waktu itu. Iya. Sebelum anu Cina, setelah mobil Cina tuh. Atau mobil PU, mobil dinas yang plat merah. Iya. Yang mobilnya kecil, yang mereknya Chevrolet. Oh. Yang suaranya kayak suara angin, kes. Tapi tetap di engkol. Di engkol. Iya. Nah itu, terus namanya proyek kan ada selesainya ya. Iya. Selesai kan udah nggak kerja lagi. Baru apa lagi gitu tuh. Oh ini. Tapi itu mama udah mandiri atau masih sama kakek? Udah ikut ibu. Oh udah ikut ibu. Iya udah datang lagi ke rumah itu. Oh. Udah bikin rumah di situ. Iya. Bikin rumah di situ. Tadinya kan dari waktu dari mantri namanya di Pangeran tuh. Iya. Mandi Pangeran dari mandor Kulit Lu. Iya. Itu mandornya. Dinasnya kan pindah-pindah. Iya. Nah itu kebetulan pulang ke rumah. Bikin gubuk di situ. Iya. Di tempatnya nenek saya itu. Ada ngumpul di situ. Jadi ada justru dengan hadirnya Bapak Tiri ini ataupun Bapak Sambung ya. Ya. Artinya yang membuat Bapak semakin percaya diri untuk terus berkembang. Nah itu. Ya Bapak saya benar. Cuman karena kita kan nggak ada nyapa sini bapaknya. Jadi taunya Bapak Tiri aja itu sih ya. Iya. Ya setelah kita nyari ketemu, ya dia udah punya anak lagi kan. Iya. Di sananya bapak saya tuh. Jadi ya terusnya orang tani dan kalah sama istrinya mungkin ya, jadi kurang tanggap sama kita tuh. Nah dan kita sih juga udah nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu bapak gitu ya. Ini menariknya lagi ketika tadi ada masih menggunakannya kerbau ya Maya? Angkut material itu pakai pendati namanya, yang nariknya kerbau. Nah di saat itu apalagi sih Mak yang Mama lakukan tuh? Ya terus itu tuh kita tuh nggak ada musiman, kalau ada proyek aja cari itu tuh ya. Nah proyek lalu nggak cari bata merah lagi. Nah kita ikut. Ya. Pertama kalau pulang dari musola tuh kita teman-teman tuh cari kerjaan ke Susukan, Macul. Nah kita kalau habis subuh bareng-bareng jalan kaki ke sana ke Susukan, desa Susukan, itu ngetem di depan masjid, bergerombol. Ini rombongan saya, rombongan yang lain, orang kaya datang, minta 20 orang. Untuk Macul nih. Minta 20 orang, gerdeg 20, lalu stop. Biarpun satu rombongan kan udah nggak boleh. 20 terus. Nah waktu itu kita bayarannya beras 3 liter untuk setengah hari itu. Makan sepenuhnya jam 9. Jam 12 selesai terus dikasih bayarnya beras 3 liter. Sudah bungkus. Udah. Nah setelah itu nggak musim lagi Macul nih. Ikut muat pasir. Berapa lama tuh masa dari Macul ke pasir tuh berapa lama? Ya pokoknya selesai musim Macul ini terus kita langsung pindah ke mobil. Ke pasir. Iya muat pasir ke mobilnya Cina. Iya. Nah cuman muat pasir itu rebutan, ada batasan 3 orang satu mobil tuh. Nggak boleh lebih karena dibaginya tuh pas kalau 3 orang tuh. Jadi nggak boleh lebih. Nah kita punya akal. Ya udah kita sering nggak masuk dan nyegat yang jauh di pabrik yang sekarang pabrik kita tuh nyegat mobilnya di situ, nunggunya dari naik mobil udah termasuk kita pasti bisa. Ya tinggal nambah 2 lagi muat kan. Lama-lama kita nempel supir terus di bak mobil tuh dari kaca belakang tuh ya. Lihat tuh enak pisan supir ya. Gimana kalau jadi supir ya. Ada pikir begitu. Terus lama-lama diajak tidur di garasi mobil sama si supir tuh. Nah tidurnya di mobil di garasi, enak ya. Nah ikut sana, jadi
dikasih makan sama supirnya tuh. Sama cuma itu siapa, tidur di mobil. Kita sama-sama tahu si Cina. Ini sama yang Cina ini. Iya, kita dipanggil lah masuk ke dalam. Ya. Kasih makan, enak. Duduknya di latar tengah tuh, latar belakang tuh. Enak. Namanya Baba Wiho. Itu perusahaannya punya angkutan dengan bikin es. Es lilin namanya. Es lilin. Yang pakai termos dulu. Iya. Ya. Nah, itu kita diobrolin. Kamu anak siapa gitu? Kenapa di sini? Karena itu supaya langsung bisa ikut muat. Kalau nggak tidur di sini, biasanya nggak kebagian, keburu orang lain masuk. Oh, ya gitu. Oh, begitu ya. Udah terus cerita, udah nanti kamu kalau dipercaya orang harus jujur dan sampai bohongin yang lain percaya kamu. Di situ malah dapat inspirasi, Pak. Iya, pokok ceritanya tuh enak tuh. Masuk semua, kayaknya masuk semua. Baru kita belum mengalami gitu tuh. Iya. Terus kalau orang Cina kan dari dulu kan main bangga. Iya. Usaha tuh ya. Iya. Coba kita cerita bang aja tuh. Iya. Oh, nanti kalau udah jadi pengusaha, pinjam uang ke bank, awas. Jangan sekali-kali berani makan uang modal. Bila pun lapar, bila pun haus pengen minum, tahan. Itu tuh nanti malah bisa tahan gitu tuh. Rezeki, bukan rezeki itu tuh. Nanti keuntungan tuh bisa cepat nyampe katanya. Karena kita bisa nahan lapar begitu. Itu ya. Jadi jangan sekali-kali apalagi digunakan untuk dibelikan barang yang mati seperti beli buat perbaikan rumah, tapi jangan. Itu kecuali diputar dagang yang biarpun untungnya sedikit, jangan mana sedikitnya. Volume banyak, jumlah banyak, kali sedikit jadi gede. Jadi di situ justru Mama banyak banget dapat inspirasi. Iya, itu pesan-pesan. Kecatat itu tuh. Memang prakteknya mulai meningkat dari Cina gitu. Dari hartanya Cina. Mulai diaplikasikan. Iya, mulai alat berat tuh. Dari situ dulu sebelumnya. Jadi jangan berani memakai uang modal. Biarpun lapar, biarpun haus, tahan. Itu bakalan kalau diuji tuh udah lulus. Nanti keuntungan bisa datang. Tapi nggak cuma hanya itu ya, Mak. Beliau tuh sampai mempercayai Mama untuk. Nah, akhirnya yang inget tuh itu aja tertangkap. Ya. Terus kamu itunya lagi ada yang tugas yang lain. Kamu kawal nih. Besok ngirim di situ. Ya. Kalau dia langsung bayar terima. Ya. Kalau enggak ya minta terima aja nih notanya ini. Ya. Suruh tanda tangan aja sananya. Terus ini yang putihnya dibawa. Ya. Yang merahnya kasihkan sana. Jadi kan ini kayak ningkat, lu seneng kan? Iya, malah dapat ilmu lagi. Iya, nggak capek itu. Bayaran aja kecil itu, tapi kita nggak nilai itu kecil bayaran. Itu di tahun berapa sih, Mak? Berarti 68 ya, 68 ya. Sebelum nikah sih. Itu masih seketip. Apa? Sekali. Udah. Apa rupiah udah? Rupiah aja, udah rupiah. Oh, kecilnya rupiah tadi. Iya, udah. Beda 5 tahunan nih kesininya tuh ya. Kisaran berapa, Mak? Kita haus tuh. Puluhan. Ya udah puluhan euro, berarti puluhan ribu lah. Rupiah. Udah puluhan ribu. Nah dari situ Mama justru malah bukan cuma, tapi udah bisa mobil saat itu? Atau masih? Belum bisa bawa mobil. Nah cuman dikasih sebentar kan. Berapa kilo lu lagi kosongan. Lu coba sok nyetir. Terus sampai lokasi udah muatannya nggak bisa. Itu supir yang pertama ngajakin Mama tidur di garasi? Nah, supir yang ngajakan tidur di garasi udah meninggal. Anaknya jadi tukang andal di mesin yang sekarang. Anak supir itu Bang Hasan, Tuan Hasan. Anaknya Waslim. Berawalnya dari dulu dia supir. Bapaknya saya, bapak kamu tuh. Dia udah tua orang sekarang anaknya tuh. Iya. Udah putih semua jenggot. Yang di mesin Pondok Beringin loh. Nah, itu juga waktu kita bangun masjid tuh nempel aja di bangunan tuh. Iya. Sampai sekarang jadi tukang azan. Iya. Ada penggarapan sawahnya. Nah dari situ mulai Mama tuh mulai rasa kayak ningkat gitu tuh. Ilmunya makin bertambah. Ya. Nah apakah yang tadi mengajarkan Mama itu yang orang Cina tadi itu berhenti berapa lama? Berapa tahun bersama dengan setelah itu kita kan mulai usaha mandiri. Ya.
Mandiri itu cari mobil, ikut ngirim ke proyek. Ya. Jadi pakai mobilnya itu tetap, tapi tetap sewa. Per hit sekian. Ya. Itu juga masih ngantri. Nanti kebagian tuh besok kamu tuh. Ini sudah dipakai sama ini. Orang Penguragan, orang Gresik. Kamu sekarang besok bagiannya. Dan nunggu besok kiriman tuh ya. Ngirim ke proyek. Nah bisa hitung-hitung itu waktu ngirim-ngirim itu tuh. Kan kalau ngitung kan ngirim pakai mobil kan dihitung panjang, Ya. lebar. Panjang kali lebar sama dengan kali tinggi. Ya. Sama dengan pakainya kan kertas cangkang rokok waktu di lapangan tuh ya. Ya. Oret-oret kita belum segitu tuh pakai cara pengalian begitu. Itu yang dihitungnya baknya. Baknya panjang bak, lebar bak, tinggi, isi. Ya. Diisi kalau keadaan muatannya miring ya dibagi dua. Ambil yang tinggi dan yang pendek bagi dua. Ya. Jadi melotok udah itu. Itu dari siapa ilmu itu? Dari lapangan. Oh, dari lapangan. Dari lapangan, dari ceker. Ya. Kalau muatannya langsung ada. Belakangnya tinggi, supir itu ya. Ya. Depannya pendek gitu Ya. kan. Jadi kan begitu nih. Ya. Ceker tak pintar. Colok yang pendek, ditambah colok yang tinggi, ditambah dibagi dua. Akhirnya rata. Ya. Hasilnya benar kan? Oh. Nah itu tuh pakai cangkang rokok, cangkang semen gitu. Itu. Buat nulisnya. Iya buat ngecek jumlah lu, ngajak kalkulator. Dan itu awal mula Mama Imron mandiri. Iya. Awal mula itu. Mulai hitung-hitung, mulai mengambil upah kerja borongan pasangan pintu, saluran air gitu tuh. Sampai ke situ. Gambar gitu Iya. tuh. Oh gambar ketebalan, ketinggian, Ya. lebar galian itu tuh. Dari lapangan semua. Semua itu nggak pernah mengenal dengan dunia kuliah, Wow, dosen dan rektor, nggak kena. dan itu semuanya dilihat Semua dari di lapangan. lapangan ya. Sampai sekarang Mama Ya. memiliki begitu banyak usaha. Iya, kita kan borong upah kerja dari mandor. Kan ada pelaksanaan yang hitung-hitung, Ya. yang nyekel gambar. Ya. Yang hitung-hitung itu, ditek cek, oh ya benar. Ya. Ya udah benar, tek cek dengan manual begitu. Akhirnya bisa, kalau baca gambarnya nggak bisa, tapi kalau gambar begini, pasangannya begini nih. Baik, Masya Allah. Tapi yang jelas dari sini berawal Mama kemandirian. Iya. Baik, sahabat Al-Baja TV, kita masih bersama dengan Mama Imron, Masya Allah. Tapi yang jelas masih ada inspirator dakwah yang akan beliau sampaikan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Abba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah, Kuncinya sukses sedekah. inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV.
Sahabat Al-Baja TV, alhamdulillah kita masih bersama dalam program Inspirator Dakwah dan kita masih bersama dengan Mama Haji Imron Rosyadi. Mama, kita masih pengen banyak banget nih menggali inspirasi buat seluruh pemirsa Al-Baja TV pastinya, dan ini menjadi sejarah yang penuh arti nih dari kesuksesan seorang Mama Imron. Kalau dari pelajaran tadi ataupun pendidikan sehingga prakteknya, nah yang paling Mama ingat itu sampai dengan adanya CP ya, CP Buah Batu. CP Buah Batu. Apa yang paling Mama ingat sehingga muncul ataupun terlahirlah CP Buah Batu? Muncul nama Buah Batu. Iya, dari seperti apa tuh, Mak? Ya. Jadi untuk dimulai usaha yang sampai sekarang ini, Iya. itu dimulai tahun 92, 93. Ya. Ya, mulai itu kita belum punya alat berat, belum punya klaser. Iya. Klaser itu giliran batu split. Nah, sebelum itu kita tuh kenapa sekarang usahanya batu split? Iya. Sebelum batu split yang sering pakai mesin, itu dulunya manual dulu. Pakai palu, Ya. Ditakol-takol. ambilnya di Selagedang Majalengka pakai mobil kol gundul Iya. yang 1 kubik, bawa depan rumah. Terus anak saya 2, yang anak pertama nomor 2 pulang sekolah mecah batu. Paginya istri saya mecah batu. Oh. Kita yang cari angkutan yang lain. Iya. Masih mobil kecil itu tuh. Iya. Sudah dapat sama mobil kita jual. Sekarang pakai mesin. Iya. Menjadi mesin itu pertama kita sewa punya PU di marga. Iya. Lama-lama dikasih. Karena udah tua dikasih sama waktu itu bapaknya Pak Dedi. Iya. Kenalnya wakil bupati, saya masih utuhnya setelah jadi bupati. Iya. Ya. Itu punya di situ yang sekarang masih jalan. Iya. Itu Pantaris kabupaten, setiap kabupaten dikasih Pantaris itu tuh. Yang masih jalan hanya ini yang kita kelola. Iya. Akhirnya udah jadi milik kita. Terus kena tol kan. Iya. Kena tol. Padahal nggak semua, tengahnya aja. Iya. Dibikin jadi berkembang, dikirim bundar. Beli tanah, mesinnya itu tuh. Jadi nambah menjadi 2. Iya. Nah terus nambah di Beringin. Satu lagi yang Beringin. Berarti sudah 3 ya? Sudah 3 tempat. Tapi dengan nama yang sama, CP Buah Batu. Namanya CP Buah Batu. Nah, kenapa kita Pakai nama Buah pakai Batu? Buah Batu? Karena semua perusahaan ini, apakah batu split, apakah alat berat ini dari hasil batu. Usaha nih, nggak ada yang lain. Terus ada lebih kita belikan alat berat. Iya. Ada Jadi lebih. buah itu bukan bermakna buah kayak sesungguhnya ya. Iya, Tapi justru malah batu ini yang membuat berbuahkan jadi macam-macam. Jadi alat berat, jadi tronton, jadi mobil tronton, jadi punya yang lain gitu tuh. Itu asalnya dari batu. Jadi wah kayak begini, buah batu aja lah terhitung, buah batu angkanya sekian. Iya. Oh kita kan gampangannya siri lugudunya. Apa itu maksudnya? Ya itu yang 3 ya. Jadi berapa angka terhitung itu aja lah. Yang nggak tahu artinya apa tuh. Cuman yang gampang aja, yang orang jauh tuh ngitung siri lugudunya Larapati kan ya. Iya. Ada nggak beli pati nanti cepat mati. Oh iya. Lara nanti sering sakit. Iya. Sering adem. Iya. Padi. Nunggu jadi pegawai. Saldonya orang kaya. Iya. Jadi kan. Dari situ sebenarnya nggak punya makna khusus. Enggak. Tapi Cuman lebih kepada ya. apa guyonan apa tapi itu bahasa guyonan ya sih. Tapi memang dari kalimat CP Buah Batu itu adalah riwayat bersama dengan keluarga. Mama yang mencari bahan bakunya, istri yang menakolnya, anak istri yang nakol, biaya kita jual. Sampai ada hasil, setiap keuntungan diberikan alat berat. Alat berat, makanya kita alat berat dari mulai 1 unit sampai sekarang sampai pernah 23. Iya. Itu pernah masuk
kredit leasing. Oh, semuanya tunai. Semua tunai karena kita ngumpulin uang aja, kalau sudah kumpul kita berikan. Oh. Nah, itu yang baru. Pertama bekas-bekas dulu. Terus lama-lama yang baru. Jadi aplikasi dari yang Cina tadi adalah modal itu jangan dipakai. Nah itu selalu ingat itu. Kebetulan kita tim nggak pernah modal, jadi cari kepercayaan. Iya. Makanya sering kita puasa gitu tuh. Pengen diberasi sama si A supaya kita ini bisa pinjam mobilnya, supaya bisa pinjamin modalnya gitu tuh. Dipercaya lah gitu tuh. Selalu pakainya pengasihan katanya tuh ya. Berarti sampai dengan sekarang sudah berapa CP buah batu? Perusahaannya. Iya. Jadi kalau dari mulai alat berat, terus angkutan batu bara, ya terus batu split, yang lain-lain sih yang nggak tahu nih, belum nyantol seperti baja ringan apa tuh belum nyantol. Nah yang jelas sih kenapa kita terpermanenkan usaha batu split, karena aman, jelas-jelas aman. Aman dari pencurian, aman dari susun, aman dari turun harga, bakalan turun, bertahan atau naik palingnya. Terus yang penting kita nih bisa produksi, pasar tidak kita pikirin, ngintil sendiri pasarnya. Dari awal sampai sekarang ini, asal kita giling atau kalau lagi diam di pabrik, ada suara ecek pecah batu, itu senang. Senang, tapi kalau sepi, nggak ada debu, nggak ada suara cekecek, sedih karena rusak. Nah, rusaknya itu banyaknya dibikin, bukan beli udah jadi. Yang banyak tuh udah bikin tukang bubut, tukang eras gitu. Nah itu makanya terus caranya kita jangan takut nyetok. Karena ini musiman jauhan ini nih. Kalau bukan musim proyek, itu nggak bakalan ada yang beli di stok dulu, nggak bakalan. Pengennya beli langsung pakai. Ya nggak seperti kain apa, pupuk murah dibeli dulu, buat ramen musim ramen nggak ada. Yang nggak ada yang beli, kita biarpun jual rumah, jadi biar kita terus. Yang penting hari ini produksi, berarti dapat sekian per hari ini. Sekian kubik sama dengan, atau sekian ton sama dengan kali sekian udah masuk di sekian keuntungan. Gak bisa kehitung karena gak bakal hilang. Dari situlah mulai Mama semakin banyak berkembang. Ya, semakin berkembang. Yang membuat Mama semakin berkembang ini support system Mama itu dari yang kakek nenek mengajarkan tentang jual kayu bakar, kemudian dikasih modal untuk bata merah. Iya, itu usaha kan. Sebelum itu kan jualan air minum. Terus sampai dengan dikasih kepercayaan untuk nagih sama mendampingi ngawal begitu. Nah, yang menarik lagi adalah dengan Buya Yahya. Apa yang membuat Mama ini sampai jatuh hati? Masya Allah, luar biasa nih. Kita nih alhamdulillah luar biasa ningkatnya di masa ibadahnya kebuyan. Jadi bukan kita Buya nggak ngasih jalan untuk usaha ya. Ada juga sok kita usaha tuh ya. Tapi yang kita petik, yang kita berhasil kita rasakan, berhasil di ibadahnya, di bab ibadahnya. Yang belum kita lakoni akhirnya ditambah dijalani. Yang kita jalani tapi belum sempurna, kita bisa sempurna. Yang istiqomah dulu dong nggak bisa istiqomah, jadi bisa istiqomah. Jadi awal mulanya saya tuh ada jalan tol ini nih. Jalan tol itu sebelum nabrak pabrik kita, sebelum nabrak Pondok Babakan, lurus. Tapi dipertahankan oleh yang punya pondok karena itu pondok wakaf. Nggak bisa diganti, biarpun diganti berapa lipat. Bertahan, akhirnya rame kan akal supaya pindah ke sini nih. Ya jangan lewat situ lah. Semua undang siapa ada nggak
tetap harus ke situ. Pas Buya diundang Ya. di kebun jambu. Ya. Nyai Mas Ria. Suaminya kenal sama Buya. Ya. Makanya Buya diambil deh. Dipanggil habis turun jam 2 suruh ceramah ikut nolak ini loh. Orang kan demo di jalannya. Ya. Banyak gitu ceramah, Buya ceramah. Nah kita pas bukan demo di jalan, dengar pengajian itu tuh di kebun jambu. Nah cuman kita udah berkecimpung di Babakan itu tuh. Santri tua lah di Babakan. Ikut pikiran gitu. Dari jam 10 sampai jam 12. Nah begitu dengerin Buya, ini jelas pisan. Ngomongnya ya masuk gitu tuh ya. Terus begitu selesai ceramah doa. Mulai doa kita ngebet deh senangnya nih. Ya. Sama nangis karena kita nih mau bertahan tapi yang lain dibangun grup nangis. Kita ikut kan ya. Wah, kenapa nangis? Doa ini baru nemu. Yang kita sering setiap malam sok pengen doa kayak gini nih. Ucapan begini nih. Susunan doa dari atas. Omongan Jawa nih. Bukan bahasa Quran nih. Kok Anda diucapkan Buya dari aminnya tuh luar biasa. Aminnya luar biasa. Akhirnya itu kiai dari mana, siapa namanya udah Buya udah waktu ke situ aja ya. Lah kita cari di mana ini launya siapa. Lah akhirnya nggak lama di minggu itu juga ada jalan. Adiknya guru saya yang dulu ngaji juga amat tuh. Ngajak saya, antar saya, dia nggak punya mobil. Antar saya ke rumah ke Pondok Buya di Sumber. Apa sih mau terpanggil tahun kemarin kita pernah undang. Sama undangnya buat muludan. Wah ayo kita lebih pengen ketemu kan. Itu tahun berapa Mak? Mulai kenal dengan Buya tuh? 2015 ke 16 ya. Antara 15-16. Di sana pas Buya nggak ada. Waktu itu majelis masih atap asbes, tiang kayu, dolong. Ketemu kan Ustadz Sep. Abah saya. Dicari tanggal itu, oh ya kosong, alhamdulillah. Bisa kan? Kosong. Ya nggak dijemput, datang sendiri. Kita nunggu di pabrik itu kan mekolnya kan situ. Kita kawal. Nah setelah itu udah kenal kan Buya. Nah terus ditawarnya Ustaz Habib Usman. Ikut timbrong gak tuh? Waduh kapan? Buya iya. Wah ikut. Daftar. Jadi nambah ininya umroh bareng. Di dalam bulan-bulan itu loh cepat sekali. Ngencengkan kita Buya tuh. Udah pulang itu peresmian masjid. Yang di mana? Yang di Pondok Beringin tuh yang mana tuh. Peresmian masjid pertama ngimami, pertama apa itu Buya semua. Lah masjid baru dibikin kan. Itu baru ada TPA madrasah dengan masjid. Alhamdulillah Buya yang meresmikan. Baru 1 bulan kenal itu. Tidak ada bulan itu. Berembet, mertua meninggal. Jam 6 Buya datang. Kasih tahu tuh. Belum WA itu masih telepon itu ikannya. Masih SMS begitu. Nah jam 6 datang, jam pagi. Kok udah pagi ini baru lagi. Belum siap ke makam. Nunggu. Sampai ikut ngiring ke makam. Sampai narkin. Sampai tahlil. Waduh kita nih. Ini nambah senang. Wah luar biasa lah. Kok bisa sih segitu orang dikenalnya. Biasa orang sini kan kadang udah sedih kubur baru datang ke rumahnya gitu tuh. Itu kan. Kopi mau jam 6 coba bayangkan coba. Waktu siapa ya supirnya ya. Jadi malah mengikuti dari awal proses. Iya keluar dari rumah sampai ke makam, sampai nalkin Buya, tahlil Buya. Ya baru selesai itu pulang. Itu berarti kita dikencangkan mulai dari ceramah, umroh, peresmian masjid, mertua meninggal. Berarti kalau pertemuan pertama Mama itu justru pada saat beliau ngisi ceramah ya? Di Babakan.
Dan di saat itu mulai ada hati yang tersambung. Padahal sebelum itu kita udah kenal Kak Judi, pernah ketemu umur bareng di bulan puasa tuh, Sama sering Haji Yudi. ngobrol. Sama Haji Yudi. Iya, tapi nggak kita tanggapi. Iya. Malah namanya juga nggak, Buya nggak kenal gitu loh. Ya Buya udah kan terus dia ngajak gitu loh. Karena kita lagi seneng di Babakan. Iya. Udah seneng ya seneng lah. Yang lain tuh kayak kurang itu loh. Nggak tanggapi. Akhirnya Mama didak dari dulu. Kita ngobrol tuh ini orangnya aja. Kita juga dulunya bukan di sini aja. Di Pondok Jalan tuh sana, siapa anak saya tuh ke sana. Tapi yang membuat Mama makin di samping tadi bahwasannya ketika orang tua Mama meninggal, datang lebih awal, mendampingi sampai mentalkin itu. Selain itu apalagi sih Mak yang membuat Mama nih Buya seperti itu? Nah, terus kita sering ke sana kan. Ya. Ke sana kita mikir, aduh enak pisannya di pondok tuh ya. Dan kita kan itu baru madrasah masjid, belum ada TK. Iya. Nah, belum ada apalagi pondok Al-Baja. Saya lagi pengen bisa punya pondok. Nah, Buya lagi nangis juga pengen pondok. Iya. Tempatnya itu udah nggak muat, yang gubuk-gubuk yang sekarang dibongkarin tuh. Iya. Masih banyak yang di luar gitu tuh. Nah cuman itu lihat di belakang, ditanya tanah itu waktu itu punya tukang kerupuk. Itu nggak dijual, mau bukan buat bikin rumah situ. Nggak mau dijual, ditanya tuh ya. Cuman ada perumahan di Pusona tuh. Iya. Jadi kan tadi harapan dari jalan dari sana kan berangkat kali tuh. Jadi tutup jalan, ini pondok itu perumahan. Iya. Kita pas di situ dia nawarin. Kita lagi main di pondok. Iya. Itu sama Pak Agus yang sekarang keluar dari itu, Pak Agus tuh temennya Habib Usman. Pak Agus, Habib Usman bertiga itu siapa? Bapaknya Surya. Nah setelah itu datang itu nawarin tanah. Pas pemiliknya bukan calo, bukan orang lain. Kenapa? Dulu kan di Wali ya, kita dapat jalan. Ya udah berapa luas? 3.000 lebih ya Pak. Berapa harganya? 150 ya. Ya kita berani dah, harganya memang itu. Jadi nggak macam-macam nawarin pas harga. Justru malah pada saat Buya kepengen ada pondok, Mama juga kepengen punya pondok. Nah ketemunya itu jodohnya itu tuh. Benar, kita biarin Buya nggak pernah ngeluh apa-apa, tapi Buya kayak lagi bener-bener perlu tempat. Masya Allah. Dari usaha CP Buah Batu, kemudian lahirlah seorang mama yang menginspirasi banyak orang pastinya. Karena ternyata tadi ya, ada pondok yang terwujud dari impian guru disambut oleh murid. Tapi Mak, pesan apa sih yang ingin Mama sampaikan saat Buya menyaksikan tayangan ini? Pesan cinta apa yang ingin Mama sampaikan kepada Buya? Ke Buya. Khusus yang belum pernah didengar oleh yang lain. Kita sering juga berdoa sih udah setiap malamnya. Berdoa untuk Buya nih. Terutama sehat ya, panjang umur. Cuman perjalanannya pengen saya tuh istiqomah seperti awal. Itu seperti awal. Artinya dikenalnya Buya kan rendah hati. Nggak kenal uang gitu tuh ya. Itu kan pertama kita masuk tuh. Orang juga kan begitu. Terus untuk santrinya dikenal akhlaknya, paling dikenal, paling nonjol. Kita juga ya senangnya ke situ ya. Lah moga-moga aja sih ya tadi Buya tuh tetap istiqomah seperti dulu. Ya jangan robah. Jangan sampai sok ada yang pernah gitu ada tingkatan. Begitu pohon tinggi, begitu angin kencang gitu ya. Bahasanya tuh. Tapi kira angin tuh bertahan gitu ya. Biarpun tinggi tetap bertahan, jangan sampai rubuh. Gimana supaya jangan sampai rubuh? Apa yang dulu jalani jangan dirubah. Misalnya orang cinta tuh apa? Mungkin Buya udah masih inget lah. Karena apa? Karena akhlaknya, karena ajak-ajaknya, karena doanya. Yang kita paling susah
Buya, kita ini ngutangin ke orang. Tapi orang tuh nggak mau bayar, padahal orang tuh nggak bangkrut. Tapi nggak mau bayar gimana Buya? Doain aja. Doain dia kalau jual supaya laris jualannya. Oh jangan ada pikiran yang dendam. Tapi kita coba tuh nggak bisa Buya, mengkelulun. Iya suruh pikir doain, doain, dianya nyepelekan utang. Ya di hati tuh. Ya. Baik, Masya Allah. Ini sangat memberikan inspirasi buat kita semuanya, Mama. Dan yang paling utama, tetap Mama dalam keadaan semangat. Amin. Sehat, segar terus. Terima kasih memberikan inspirasi banyak kepada seluruh pemirsa Al-Baja TV. Amin. Dan salam untuk keluarga tercinta. Semoga CP Buah Batu semakin membawa berkah, Amin. semakin berjaya, dan memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Sukses selalu, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Insyaallah, sahabat Al-Baja TV dimanapun berada, demikian program Inspirator Dakwah. Siapapun di antara kita pasti punya banyak peluang, dan siapapun di antara kita pasti banyak kesan. Oleh karena itu, dalam program Inspirator Dakwah ini, belajar dari seorang Mama Imron, yang dimana beliau begitu banyak memberikan manfaat buat kita, inspirasi buat kita, dan pastikan ketika kita memulai ataupun di saat kita sedang membangun usaha, pastikan diri kita untuk selalu lebih dekat dengan segala kebaikan-kebaikan karena akan membawa kebaikan dari usaha yang kita jalankan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, the art of craftsmanship. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.